Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu pada sehat ya. Kenalkan, nama kakak Risma Malia, bisa dipanggil Risma. Hari ini kakak akan menggantikan guru kalian mengajar di kelas. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai ceramah. Sebelum pembelajaran dimulai, kakak akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pada materi ceramah. Kompetensi dasar pada materi ini yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Baik, sekarang kita simak teks ceramah berikut. Baik, setelah adik-adik melihat dan membaca teks ceramah barusan, ada yang tahu nggak nih, apa sih itu ceramah? Pasti udah pada tahu semua ya.
Sekarang, kakak akan menjelaskan definisi apa itu ceramah. Kita baca sama-sama ya. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan media lainnya. Dalam teks ceramah, terdapat bagian-bagian tertentu yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Sekarang, mari kita lihat bagian-bagiannya ya. Teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi bagian pembuka, yaitu berupa pengalaman isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposisi yang disebut dengan isu. Lalu yang kedua ada isi, itu berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicaranya. Lalu yang ketiga itu ada penutup, berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan yang sebelumnya disampaikan oleh pembicara. Setelah kita mengetahui isi dan struktur dalam teks ceramah, sekarang kakak akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Teks ceramah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan teks yang lain. Nah, untuk itu, teks ceramah ini memiliki kaidah kebahasaan seperti berikut. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal, dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku, mungkin juga kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan oleh orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan, dan etika berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab akibat, misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan, demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Yang kelima, yaitu menggunakan kata-kata persuasif, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham mengenai pengertian, isi, struktur, dan kaidah kebahasaan kan? Selanjutnya, kakak akan memberikan tugas untuk adik-adik menentukan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari sebuah teks ceramah berikut ini.
Tak terasa ya, kita sudah di penghujung pembelajaran. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Kakak harap adik-adik dapat memahami materi ini dengan baik ya. Kakak tutup pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.